Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share lagi ya kegiatan aku, rutinitas aku di hari Minggu ya teman-teman. Ini sebenarnya aku tag video itu di minggu kemarin, cuman baru sempat aku up hari ini ya. Nah, ini aku lagi belanja mingguan di tukang sayur dekat kontrakan aku ya. Jadi aku tuh udah 2 minggu ini nggak ke pasar teman-teman. Sebelum lanjut, terima kasih banyak aku ucapkan untuk kalian yang udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang, salam kenal. Aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan, food prep, meal plan, budgeting, dan juga daily tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support aku juga ya dengan di like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan ketika aku ada upload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, nah sekarang aku tuh lagi pilih-pilih dulu cabai. Masya Allah, tabarakallah banget ya kalau kita beli cabai gitu ya, terus kita bisa milih sendiri, itu kayaknya seneng banget. Apalagi ini cabai itu bener-bener seger-seger banget teman-teman, jadinya semangat gitu loh mau milihinnya juga. Penting banget juga ya kalau misalkan kita tuh bisa milih sendiri persayuran, percabaian, apapun itu yang kita butuhkan gitu ya di pedagang seperti ini. Karena kalau kita milih sendiri kan kita juga bisa tahu ya yang mana yang bagus, yang mana yang jelek gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa milih, biasanya tuh suka campur-campur gitu ya teman-teman. Ada yang busuk gitu, ada yang bagus. Sini aku juga nggak banyak tag video ya karena itu lagi rame banget teman-teman, Masya Allah. Pokoknya kalau belanja kesini tuh bener-bener deh kalau pagi-pagi ibu-ibu pada ngerombong gitu ya. Dan kalau banyak orang tuh kayak kitanya juga nggak nyaman ya kalau terlalu banyak tag video gitu teman-teman. Oke, singkat cerita ini aku udah sampai rumah aja. Aku udah bongkar belanjaan aku kali ini dan nggak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak orang juga kayak kabar yukun gitunya kalau kata orang Sunda teman-teman. Jadi gimana sih gitu ya kalau terlalu banyak orang terus mau belanja itu kayak aduh lama banget udah mau ngantri gitu ya. Jadi ya udahlah seadanya dulu aja gitu teman-teman. Nah, ini aku mau bersihin dulu karena aku masih punya stok tomat di kulkas aku ya, 2 buah lagi dari sisaan aku nge-food prep di minggu sebelumnya. Alhamdulillah masih ada. Nah, untuk tambahannya tadi ini aku beli 1.500 loh teman-teman. Ini dikasihnya 4 buah seperti ini. Jadi aku tuh memang nggak beli banyak gitu ya untuk tomatnya karena untuk tambahan aja. Dan ternyata pas aku ngambil 4 buah itu dikasih harga 1.500 aja sama si penjualnya. Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Nah, terus di sini aku juga beli cabai keriting. Nah, ini untuk cabai keritingnya sama juga masih ada ya. Sisaan dari food prep di minggu sebelumnya, cuman tinggal sedikit lagi si cabai galak. Untuk cabai keriting mah sudah habis. Untuk harga cabai kayaknya di tempat aku lagi murah loh teman-teman, karena aku tuh beli cabai keriting 3.000 aja tapi dikasihnya tuh banyak banget. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau cabai keriting sendiri itu awet ya, karena nggak setiap masakan aku pakein cabai keriting, paling kayak untuk nyambel aja teman-teman. Kayaknya ada yang kurang aja gitu kalau misalkan bikin sambal tapi nggak dipakein cabai keriting, kayak kurang merah gitu dan kurang menggoda gitu ya kalau nggak ada cabai keriting merah kayak gininya. Dasar aku ya. Kalau kalian sama juga nggak sih kayak aku, kalau misalkan bikin sambal ya harus ada cabai keritingnya gitu ya, apalagi ada stoknya. Kecuali kalau memang udah nggak ada banget ya udah nggak apa-apa gitu ya, seada-adanya aja. Nah, ini seperti biasa ya, aku petik-petikin dulu untuk si cabai keritingnya. Kalau menurut aku kalau dipetikin kayak gini kita tuh jadinya nggak usah repot ya. Kalau misalkan mau masak mau dipakai tuh ya udah tinggal dicuci aja gitu ya. Jadi nggak usah harus metik-metikin lagi. Selain itu kalau menurut aku ya pengalaman aku gitu ya teman-teman, kalau kita petik-petikan seperti ini juga jauh lebih awet sih dibandingkan dengan si tangkanya masih ada, karena katanya si tangkanya yang bikin busuk gitu loh katanya ya teman-teman. Tapi ya selama ini memang terbukti sih kalau aku nyimpannya kayak tangkanya tuh udah dicopot-copotin tuh kayak lebih awet aja sih kalau menurut aku ya. Selain lebih awet juga ya tadi lebih ringkas lagi kalau kita mau pakai.
Untuk cabai galak ini aku beli Rp4.000 dan menurut aku ini tuh banyak juga ya. Insya Allah ini cukup untuk seminggu lebih lah. Kalau untuk aku ini seminggu lebihan ya teman-teman, tapi mungkin untuk kalian yang lebih banyak gitu ya, pecinta cabenya, mungkin ini tuh kurang. Tapi untuk aku pribadi itu cukup insya Allah, karena suamiku juga nggak terlalu suka pedas-pedas banget gitu ya. Jadi ya ala kadarnya aja. Tapi kalau nggak ada pedas-pedasnya juga dia tuh suka protes ya teman-teman. Jadi harus ada pedas-pedasnya walaupun nggak yang pedas banget. Ngomong-ngomong, dulu sebelum aku punya Almaira, aku tuh sama pedas tuh bener-bener kuat banget asli. Cabe kalau misalkan ya bikin mie gitu ya, bikin mie instan, cabenya tuh cuma digeluntung-geluntung gitu doang, terus nanti diremas-remas gitu ya sama mie, itu aku kuat banget teman-teman ya. Tapi setelah punya Almaira gitu ya teman-teman, aku tuh jadi kayak nggak begitu ini banget sama cabe tuh, nggak begitu kuat. Kalau pedas sedikit juga misalkan agak banyak gitu ya cabenya, aduh perut aku tuh langsung nggak kuat teman-teman. Dan itu aku rasain setelah aku punya Almaira. Nggak tahu ya kenapa ya kayak gitu. Apa efek karena udah ngelahirin apa gimana gitu ya. Jadi perut tuh bener-bener gak kuat kalau misalkan harus makan cabai banyak-banyak. Udah gitu suamiku juga nggak terlalu suka yang pedes-pedes banget, jadi nate kabawakun gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Nah ini untuk wortelnya ini sama juga ya, dikasih harganya itu 1.500 dan dikasih 3 buah wortel. Untuk kolnya ini harganya Rp1.000 teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Nah ini untuk si kolnya, kemarin kol sama wortel itu aku sebagiannya aku bikinin bakwan ya, aku campur sama toge juga, dan sebagiannya lagi aku bikin sayur sop. Untuk togenya itu aku beli Rp3.000 dan alhamdulillah dikasihnya itu banyak banget ya. Dan udah ada yang aku masak juga, yang aku campur sama dibikin bakwan, terus ada yang aku tumis juga, dan masih ada juga sisanya sedikit lagi di dalam kulkas ya, sampai hari ini aku ngedabing. Nah ini untuk tahunya ini Rp5.000 dan ini airnya sudah aku ganti ya. Terus kemudian ini aku kasih garam gitu si tahunya. Kalau untuk tahu rencananya ini mau aku tumis dikasih kecap gitu aja, karena di minggu kemarin kan aku tuh masak tahu dikecapin gitu ya teman-teman. Ternyata Masya Allah alhamdulillah ayah Alma tuh suka, jadi insya Allah ini juga aku mau masak kayak gitu lagi. Nah kemudian ini aku juga ada beli tongkol ya, untuk ikan tongkol itu segitu harganya Rp10.000. Dan pas aku dubbing ini juga itu sudah aku masak ya teman-teman. Untuk tongkolnya kemarin aku bikin tongkol suwir gitu, tongkol suwir dipedesin gitulah ya teman-teman. Aku ngeliat resepnya tuh di internet biasa. Nah untuk si bawang merahnya ini aku beli Rp6.000, gak seperapat ya, seperapat tuh kurang karena memang kan masih ada juga sisaan stok dari minggu sebelumnya, makanya aku sekarang betul belinya untuk tambahan aja dan dikasih harga Rp6.000. Untuk bawang merah di tempat aku harganya masih lumayan tinggi ya, 9.000 seperapatnya. Kalau di tempat kalian gimana untuk bawang merah? Apakah udah mulai turun-turun atau masih sama aja? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar. Kemudian ini sebelumnya juga aku udah nyuci dan juga udah bersihin, udah juga ungkep per protein hewanian ya teman-teman. Seperti biasa nggak pernah absen ya, untuk protein hewani selalu ada. Pokoknya protein hewani, sayur mayur, kemudian prona gitu ya, insya Allah setiap minggunya memang harus ada ya teman-teman. Alhamdulillah juga rezekinya Allah kasih dan Allah cukupkan. Nah ini aku beli ayam. Nah, untuk ayamnya sama ya, sudah aku ungkep tapi nggak in frame ya teman-teman, karena takut kepanjangan lah videonya. Lagian juga kayak gitu-gitu terus kok ya, videonya itu berulang-ulang, takutnya juga kalian bosan. Nah untuk ayamnya itu aku beli bagian paha 2 pasang, harganya itu Rp35.000 dan langsung aku ungkep aja semuanya. Nah ini untuk ikan nila aku beli setengah kilo, harganya Rp18.000 dan ini tuh aku bikinin pesmol gitu ya. Nah setelah aku marinasi kayak gitu, nah terus aku goreng, terus aku bumbuin pesmol gitu teman-teman. Ini untuk ikan masnya sama juga setengah kilo, harganya Rp18.000 juga sama. Dan ini tuh nggak aku marinasi ya, cuman aku kasih garam doang. Jadi sebelumnya tuh rencananya mah gitu ya, nah si ikan masnya aja yang akan aku bikin pesmol. Ternyata suamiku tuh ketagihan teman-teman, jadinya ya udah si ikan nila yang awalnya aku mau goreng doang gitu ya, karena beliau mintanya di pesmol lagi, jadi ya udah aku bikin pesmol lagi gitu. Si ikan nilanya sama kayak ikan mas dibikin pesmol juga. Masya Allah ya teman-teman ya, terkadang memang seperti itu, meal plan-nya apa tapi pas kenyataannya dibikin apa. Tapi nggak masalah ya, kita mah fleksibel aja ya teman-teman. Pokoknya mah yang penting asal jangan sampai mubazir.
Soalnya sayang banget kan ya, karena kita kan udah capek-capek gitu ya di awal minggu, udah bikin food prep gitu ya, lama-lama sejam lebihan gitu ya teman-teman. Terus tiba-tiba nantinya nggak kita masak atau malah jadi busuk atau nggak kemakan, kan sayang ya. Jadi usahakan kalau kita udah nge-food prep, kita juga harus rajin masak. Insya Allah ya, kalau kita rajin masak juga akan jauh lebih hemat daripada kita beli makan di luar. Karena bener-bener loh berasa banget ya makan di luar tuh, pengeluarannya tuh akan lumayan gitu ya teman-teman. Pasti kalian juga bisa bayangin ya, 600.000 per bulan untuk budget makan belanja mingguan aku. Kalau misalkan aku jarang masak gitu ya, pasti itu tuh nggak bakal cukup ya teman-teman. Kalau keseringan makan di luar tuh bener-bener nggak cukup. Tapi alhamdulillah ya, setelah aku mulai konsisten, belajar konsisten untuk nge-food prep, masak sendiri, dan nggak sering-sering gitu ya makan di luar, alhamdulillah bisa lebih berhemat. Oke, dan untuk belanjaan aku kali ini habis Rp105.000 untuk sayur dan juga lauknya. Insya Allah ini cukup sampai 5 harian ya, sampai Jumat pagi, karena ini aku udah masak dari hari Minggu ya teman-teman. Sebagai tips juga untuk kita yang baru memulai untuk food prep ya teman-teman, jangan dulu seminggu lebih atau 2 minggu lebih. Kalau menurut aku ya, kita food prep untuk beberapa hari dulu aja teman-teman ya, minimal untuk 3 hari apa 4 hari gitu ya. Nah nanti kalau kita udah bisa konsisten, nah kita bisa tambahin lagi, bisa untuk seminggu atau 2 minggu juga lebih bagus ya teman-teman. Karena menurut aku kalau kita udah punya stok makanan itu bener deh, jauh lebih enak dan jauh lebih sat-sat lagi dan lebih hemat, beneran. Alhamdulillah ini juga aku nge-food prepnya udah selesai ya teman-teman. Ini mau aku langsung tata-tata aja, mau masukin ke dalam kulkas, dan kalian bisa lihat sendiri ini kulkas aku udah kosong melompong sekali. Cuma ada stok itu ya, itu yang di toples merah besar tuh ada gula merah teman-teman. Terus yang di toples bawah itu ada perbumbuan ya, bumbu dapur, alhamdulillah masih ada. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia bagaimanapun situasi dan kondisi kita, karena dengan selalu bersyukur, insya Allah Allah akan selalu menambah rezeki kita. Sampai bertemu lagi di video Mama Alma selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.